Selama ini jadi antitesis Jokowi, Anies Baswedan tegaskan siap lanjutkan pembangunan di IKN jika terpilih nanti. Bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara jika memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Meskipun selama ini disebut sebagai antitesis Presiden Joko Widodo, Anies memilih untuk tunduk terhadap undang-undang. Saya akan melaksanakan undang-undang. Itu sumpah yang harus diucapkan oleh semua yang menjadi pemegang kewenangan, ucap Anies dalam unggahan video di kanal YouTube pribadinya, Anies Baswedan, dikutip Sabtu, 17 Juni 2023. Anies menambahkan, sejatinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi, jika sudah ada undang-undang yang menetapkan suatu kebijakan tertentu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa sikap patuh dan tetap melaksanakan amanat undang-undang adalah keputusan yang baik. Karena kekuasaan ada di tangan rakyat, jadi jalankan saja undang-undang itu. Selama ada undang-undang yang mengharuskan kita laksanakan, imbuhnya. Kendati demikian, dalam wawancaranya bersama Karni Ilyas di kanal YouTube yang sama, Anies Baswedan menyebut bahwa apabila nantinya ditemui kendala atau kecacatan dalam pelaksanaan pembangunan IKN, prioritisasi tetap akan diperhatikan. Hal ini menyambung pertanyaan Karni Ilyas tentang banyaknya investor yang menarik dukungan terhadap proyek besar itu. Semua yang menyangkut eksekusi itu diputuskan ketika kita sudah bertugas, Bang. Pada saat itu, kita lihat anggarannya ada, sumber dayanya ada, tapi pada prinsipnya, undang-undang tetap dilaksanakan, tutupnya. Bendungan Sepaku Semoy di IKN siap diisi air pada awal Juli 2023. Pemerintah tengah menggarap infrastruktur sumber air baku di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, yaitu Bendungan Sepaku Semoy dan Intake Sungai Sepaku. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hasumadilaga mengatakan, progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoy saat ini mencapai 91,3% dengan target rampung pada akhir Juni 2023. Awal Juli 2023 mungkin impounding karena nanti tergantung cuaca, kata Danis saat dihubungi pada Senin, 12 Juni 2023. Bendungan Sepaku Semoy akan menyediakan air baku IKN hingga tahun 2030 sebesar 2.500 liter per detik dengan rincian 2.000 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan air baku di IKN dan 500 liter per detik untuk kota Balikpapan. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk mereduksi banjir hingga 55,26%. Secara fisik, Bendungan Sepaku Semoy memiliki tinggi 25 meter dan panjang 450 meter. Melalui water treatment plant, air dari Bendungan Sepaku Semoy dirancang untuk bisa langsung diminum. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2020 dan memiliki luas genangan 280 hektar dengan kapasitas tampung 10,06 juta meter kubik. Pembangunan Bendungan Sepaku Semoy dikerjakan dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai Rp556,4 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya PT Satna PT BRP, KSO. Sementara untuk proyek intake Sungai Sepaku, saat ini progres fisiknya telah mencapai 95,2%. Akhir Juni-Juli 2023 rampung fisik, intake Sungai Sepaku, tambah Danis. Intake Sungai Sepaku mulai dibangun pada 2021 dengan biaya pekerjaan Rp344,6 miliar oleh kontraktor pelaksana PT Adikarya, Persero, Tbk untuk memberikan manfaat air baku sebesar 3.000 liter per detik. Intake Sungai Sepaku dibangun dengan konsep bendung gerak, Obermeer, yang memiliki lebar bendung 117,2 meter, serta tinggi bendung 2,3 meter.
Sejumlah pekerjaan meliputi tubuh bendung, dinding bendung, feeder channel, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modeling, (IBM). Jokowi bilang proyek IKN pakai pengawas asing demi jamin kualitas. Presiden RI Joko Widodo mengatakan penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas demi menjamin kualitas hasil pembangunan proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Menurut Presiden hal itu memang sudah diusulkan dalam sejumlah rapat dengan catatan hanya menggunakan pengawas tenaga asing dalam jumlah terbatas. Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1-2 yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik, kenapa tidak? Ujar Jokowi kepada awak media selepas meninjau Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis. Presiden juga menampik anggapan bahwa penggunaan tenaga asing sebagai pengawas menjadi cara untuk menggaet masuknya investasi asing dalam proyek IKN Nusantara. Enggak, ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasilnya kayak SD Impres, mau, kata Jokowi. Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN itu menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor. IKN Nusantara dibangun dengan landasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang resmi disahkan pada 18 Januari 2022. Menteri PUPR lirik teknologi Jerman buat garap proyek di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menerima kunjungan para pengusaha konstruksi asal Jerman yang difasilitasi oleh Kamar Dagang Jerman Indonesia, Econit, di kantor Kementerian PUPR pada Senin, 12 Juni 2023, kemarin. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Basuki mengatakan, pihaknya terbuka dengan peluang kerja sama yang bisa dijajaki para investor di berbagai sektor infrastruktur IKN melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Presiden Joko Widodo telah menawarkan proyek IKN berpotensi penuh untuk investasi dengan skema Public-Private Partnership dalam pembangunan gedung, perumahan, rumah sakit, pusat komersial, dan lainnya, kata Basuki, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu, 14 Juni 2023. Basuki juga menyampaikan, ada peluang kerja sama dengan para pengusaha asal Jerman ini menyangkut pemanfaatan inovasi teknologi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Teknologi ini dapat diimplementasikan dalam mendukung pembangunan IKN. Basuki juga menyampaikan, ada peluang kerja sama dengan para pengusaha asal Jerman ini menyangkut pemanfaatan inovasi teknologi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan. Teknologi ini dapat diimplementasikan dalam mendukung pembangunan IKN.